Saat Arleta tiba di halaman parkir dan hendak menuju mobilnya, tiba-tiba langkah Arleta terhenti kala ada sosok pria yang menghalangi langkahnya. Tampak sepasang iris mata coklat Arleta menatap dingin dan tajam pria yang ada di hadapannya itu. "Minggir, Kevin. Aku mau jemput ke Anu," ucap Arleta dingin dan menahan rasa kesalnya. "Kita pergi bersama. Kebetulan aku mau lewat ke arah sekolah ke Anu," jawab Kevin datar. Dia sengaja mencari-cari alasan. Padahal niat Kevin memang ingin menjemput ke Anu. Hati Kevin selalu sedih mengingat ucapan ke Anu yang merindukan dirinya. Setiap kali ke Anu mengatakan ingin bertemu dengan ayahnya, rasanya Kevin ingin sekali memeluk putranya sambil mengatakan bahwa dirinya adalah ayah ke Anu. Akan tetapi Kevin harus menahan diri. Karena pria itu akan memberitahu ke Anu di waktu yang tepat. "Nggak bisa. Aku ingin pergi sendiri menjemput ke Anu." "Minggirlah Kevin." Arleta hendak melangkah ke arah kanan, gerak Arleta terhenti kala Kevin menahan tangannya. "Kevin, lepasin. Aku nggak memiliki waktu buat main-main. Aku harus segera jemput ke Anu," seru Arleta yang semakin kesal. Dia tak mengerti kenapa muncul Kevin di hadapannya dan ingin mengantarnya menjemput ke Anu. "Aku akan mengantarmu." Kevin tak peduli dengan penolakan Arleta. Pria itu langsung menarik tangan Arleta, membawa paksa Arleta masuk ke dalam mobil. Sedangkan Arleta tak bisa melakukan apapun. Wanita itu hanya bisa pasrah. Jika sudah ditarik paksa seperti ini, maka sudah dipastikan tenaga Arleta tak sebanding dengan tenaga Kevin. Keheningan menyelimuti dari dalam mobil. Langit begitu cerah. Sinar matahari menyinari bumi dengan begitu terik. Dua insan yang berada di dalam mobil sama sekali tak mengatakan sepatah kata pun. Kevin fokus melajukan mobilnya. Arleta yang berada di samping Kevin lebih memilih melihat keluar jendela. "Apa kau sering menjemput ke Anu?" tanya Kevin yang memulai percakapan. "Tidak terlalu sering. Aku harus bekerja. Sejak ke Anu bayi, dia lebih sering ditemani sama Mirna." "Aku harus bekerja," jawab Arleta dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Kevin terdiam beberapa saat mendengar ucapan Arleta. Dalam hati, Kevin semakin merasa bersalah. Selama 5 tahun ini pasti Arleta berjuang sendirian membesarkan ke Anu. Mengingat semua itu membuat Kevin mengumpati dirinya. Andai saja dia tahu sejak awal, maka ini tidak akan pernah terjadi. Kevin tak akan pernah mungkin membiarkan Arleta berjuang sendirian. Seburuk-buruk dirinya, Kevin akan tetap peduli dan mencintai darah dagingnya sendiri. "Maaf." Kata itu tiba-tiba saja lolos di bibir Kevin. Sontak, Arleta terkejut kala Kevin mengucapkan kata maaf. "Kenapa kamu minta maaf?" tanya Arleta seraya mengerutkan keningnya, menatap Kevin dengan tatapan lekat dan menuntut. "Maaf karena selalu memaksamu," jawab Kevin yang berdusta. Arleta menghela napas dalam. "Kalau kamu tahu kamu itu suka maksa, kenapa masih dilakuin?" "Kevin," ucapnya menahan kesal. "Kamu tahu jawabannya, Leta." "Iya, jawabannya kamu itu selalu egois. Kamu menyebalkan, Kevin. I know. Sampai sekarang aku nggak ngerti sama maumu, Kevin." Kevin memilih untuk tak merespon ucapan Arleta. Karena jika dia merespon sedikit saja maka besar kemungkinan Arleta hanya akan mengajaknya berdebat. Pun Arleta yang melihat Kevin hanya diam saja, wanita itu memilih untuk mengalihkan pandangannya melihat keluar jendela. Tak lama kemudian, mobil yang dilajukan oleh Kevin mulai memasuki sekolah ke Anu. Dari kejauhan Kevin dan Arleta sudah melihat ke Anu tengah menunggu di gerbang sekolah.
Senyuman di wajah Arleta dan Keevan sama-sama terlukis melihat Keanu sudah menunggu di gerbang sekolah. Tampak Keanu sangat tampan dan menggemaskan memakai pakaian sekolah. Detik selanjutnya, Arleta turun dari mobil bersamaan dengan Keevan yang juga turun dari mobil. "Mama, Paman Keevan," seru Keanu dengan riang melihat ibunya datang bersama dengan Keevan. "Keanu tunggu di situ." "Biar Mama aja yang menyeberang," jawab Arleta dengan nada yang sedikit kencang agar Keanu mendengar. Tapi sayangnya ucapan Arleta tak didengarkan oleh Keanu karena bocah laki-laki itu terlalu antusias dan bahagia. "Mama, Paman Keevan." Bocah laki-laki itu berlari cukup kencang meninggalkan pengasuhnya, menuju Keevan dan Arleta. Namun tiba-tiba sebuah mobil truk dari sisi kiri melaju dengan kecepatan penuh. Sontak Keevan dan Arleta terkejut melihat Keanu berlari bersamaan dengan truk yang melaju dengan kencang. "Lalu, Keanu awas!" Arleta dan Keevan sama-sama berlari menghampiri Keanu. Keevan lebih mendahului Arleta. Hingga ketika truk semakin dekat, Keevan mendorong kencang tubuh Arleta sampai terjatuh agar Arleta berhenti berlari. Lantas Keevan melompat menangkap tubuh Keanu. "Keanu!" Suara Arleta menjerit dengan keras seraya memejamkan matanya. Derai air mata berlinang deras tak berani melihat apa yang terjadi di hadapannya. Seketika itu juga jantung Arleta seolah berhenti berdetak. Tangis wanita itu mendera dengan begitu keras. Tubuh Keevan terguling ke tanah bersamaan dengan Keanu yang ada di dalam dekapannya. Lengan kekar pria itu mampu memeluk erat tubuh mungil Keanu. Pun Keevan melindungi kepala Keanu agar tak terkena aspal. Mereka berdua berguling ke tanah bersamaan dengan suara seruan banyak orang berteriak kala truk yang nyaris menabrak Keevan dan Keanu telah berhasil pergi dengan laju mobil kecepatan penuh. Jalanan yang tak begitu ramai mempermudah truk itu untuk melarikan diri. Perlahan Keanu mengerjapkan matanya beberapa kali. Bocah laki-laki itu berada dalam dekapan Keevan. Pupil mata Keanu sedikit membesar menatap Keevan dan berucap polos, "Paman menyelamatkanku." "Terima kasih, Paman." Mendengar ucapan terima kasih Keanu membuat Keevan segera menjauhkan wajahnya menatap wajah Keanu. Senyuman di wajah pria itu pun terlukis melihat Keanu selamat. Keevan bangkit dan membantu Keanu untuk berdiri tegak. Beberapa orang di sana ingin membantu, tapi Keevan menjawab bisa menangani sendiri. Baik Keevan dan Keanu hanya mengalami luka ringan, tangan mereka lecet karena terkena aspal. "Keanu." Arleta yang melihat Keevan dan Keanu selamat langsung berlari menghampiri Keevan dan Keanu. Air mata Arleta tak henti-hentinya berlinang. Dalam hati Arleta bersyukur Keevan dan Keanu selamat dari kecelakaan. "Mama." Keanu tersenyum melihat Arleta menghampirinya. Saat tiba di depan Keanu, Arleta memeluk erat tubuh putranya itu. Tangis Arleta pecah kala memeluk Keanu. Rasa takutnya mulai berkurang. Arleta tak membayangkan jika terjadi sesuatu pada putranya. Arleta tak sanggup melihat putranya terluka. "Sayang, Mama takut sekali." Arleta terisak kala masih memeluk Keanu. Wanita itu sulit menghentikan tangisnya. Bukan tangis kesedihan melainkan tangis rasa syukur karena putranya selamat. Keevan yang menatap Arleta memeluk Keanu dia langsung tersenyum hangat. Bukan hanya Arleta yang lega Keanu selamat. Tapi Keevan pun tak henti bersyukur putranya selamat. Tak pernah Keevan sangka memiliki seorang putra ternyata melebihi melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Setiap kali Keevan melihat Keanu sama seperti dirinya tengah bercermin. "Mama, Keanu baik-baik saja. Paman Keevan sudah menyelamatkan Keanu. Mama jangan menangis lagi." Keanu membawa tangan mungilnya mengusap-usap pipi Arleta. Arleta mengurai pelukannya pada Keanu.
Lantas wanita itu memeriksa seluruh tubuh Keanu. Mana yang sakit, nak? Kasih tahu mama mana yang sakit. Nanti mama obati, sayang. Keanu menunjukkan sikutnya yang lecet akibat terkena aspal. Keanu nggak apa-apa, mama. Ini hanya luka kecil. Berkat paman ke Evan, Keanu selamat. Maaf sudah membuat mama khawatir. Arleta menyeka air matanya. Senyuman bercampur dengan air mata terlukis di wajahnya. Lain kali Keanu nggak boleh nyeberang seperti tadi, ya. Biarin mama aja yang nyamperin Keanu. Mama nggak mau terjadi sesuatu sama kamu, nak. Keanu mengangguk patuh. Iya, mama. Maafin Keanu, ya, ma. Arleta kembali tersenyum hangat pada putranya. Dia memberikan kecupan di pipi bulat putranya itu. Detik selanjutnya, Arleta mengalihkan pandangannya pada Evan dengan mata yang masih sembab dan memerah. Terima kasih, Evan. Terima kasih sudah menyelamatkan putraku. Evan terdiam sejenak mendengar ucapan terima kasih Arleta. Ingin rasanya dia mengatakan kalau sudah sepantasnya dirinya menyelamatkan putranya. Tapi itu adalah hal yang tak mungkin. Ini bukan waktu yang tepat. Tidak perlu berterima kasih. Sekarang lebih baik kita ke rumah sakit. Aku ingin kepala Keanu di ronsen. Aku takut Keanu mengalami luka dalam di kepalanya, ujar Evan dengan nada pelan namun terdengar serius. Arleta menganggukkan kepalanya menyetujui ucapan Evan. Evan menggendong Keanu dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya merengkuh bahu Arleta. Lantas dia membawa Arleta dan Keanu masuk ke dalam mobil. Tampak Keanu membenamkan wajahnya di leher Evan. Bocah laki-laki itu seperti menyukai setiap kali berada di dekat Evan. Evan dan Arleta berdiri tepat di depan ruang pemeriksaan. Mereka harus menunggu di luar karena sekarang Keanu masih dalam pemeriksaan dokter. Ya, Evan memang tahu Keanu tak mengalami luka parah. Tapi Evan takut kalau ada luka dalam di kepala Keanu. Itu kenapa dia memilih untuk membawa Keanu ke rumah sakit. Kenapa dokternya lama sekali, Evan? Keanu baik-baik aja, kan? Tanya Arleta dengan nada yang cemas. Karena sudah sejak tadi dia menunggu tapi pemeriksaan belum juga selesai. Keanu baik-baik aja. Kamu nggak usah khawatir. Aku yakin Keanu anak yang kuat. Evan membawa tangannya, mengelus pipi Arleta. Aku membawa Keanu ke rumah sakit hanya untuk memastikan aja. Nggak bermaksud membuatmu jadi khawatir seperti ini. Seketika hati Arleta tenang kala mendengar ucapan Evan. Entah kenapa Arleta seperti tersihir bahwa semuanya baik-baik saja. Arleta tak tahu apa jadinya tadi kalau Evan tidak bersamanya. Sungguh, jika mengingat Keanu selamat, membuat Arleta tak henti-hentinya mengucapkan syukur putra kesayangannya telah selamat dari bahaya. Ceklek. Pintu ruang pemeriksaan terbuka. Seorang dokter melangkah keluar. Refleks, Evan dan Arleta segera menghampiri dengan raut wajah yang menunjukkan tidak sabar. Dokter, bagaimana dengan anakku? Tanya Arleta cepat kala tiba di depan sang dokter. Bu, Anda tidak perlu khawatir. Putra Anda baik-baik saja. Tidak ada luka dalam. Hanya luka ringan di tangannya saja, jawab sang dokter memberitahu. Senyuman di wajah Arleta bersamaan dengan Evan sama-sama terlukis mendengar apa yang diucapkan oleh sang dokter. Mereka sangat bahagia mengetahui keadaan Keanu baik-baik saja. Putraku boleh langsung pulangkan, dok? Tanya Arleta pada sang dokter. Sang dokter menganggukkan kepalanya. Boleh, Bu. Putra Anda boleh langsung pulang. Terima kasih, dok, jawab Arleta dengan senyuman hangat di wajahnya. Sama-sama, Bu, balas sang dokter.
Lantas Keevan dan Arleta masuk bersamaan ke ruang pemeriksaan menjemput Keanu. Mama. Paman Keevan. Keanu tersenyum melihat Keevan dan Arleta datang. Anak mama yang pintar. Arleta langsung memeluk erat Keanu. Memberikan kecupan bertubi-tubi di puncak kepala Keanu. Air mata Arleta kembali menetes. Air mata haru bahagia karena putranya baik-baik saja. Keevan bergeming. Ingin sekali Keevan melangkah ikut memeluk Arleta dan Keanu. Namun dia mengurungkan niatnya. Lagi. Keevan harus menahan dirinya. Paman Keevan. Aku ingin digendong paman, ucap Keanu seraya mengulurkan kedua tangannya pada Keevan. Keevan tersenyum. Pria itu segera mendekat dan menggendong Keanu seraya memberikan kecupan di pipi bulat Keanu. Napas Arleta memberat melihat Keevan dan Keanu semakin dekat. Hatinya sesak. Bagaimana kalau sampai Keanu tahu tentang Keevan? Buru-buru, Arleta segera menepis apa yang ada di pikirannya saat ini. Apa kamu lapar, boy? Keevan mengelus pipi bulat Keanu. Keanu menganggukkan kepalanya. Iya, Keanu lapar, paman. Oke, kita makan sekarang. Aku akan membawamu makan steak dan kita akan minum avocado juice. Keevan mengecupi pipi bulat Keanu. Yeay. Keanu memekik kegirangan sambil melingkarkan tangannya memeluk leher Keevan dengan erat. Keevan tersenyum bersamaan dengan Arleta yang juga tersenyum melihat Keanu yang tampak antusias. Lantas dia merengkuh bahu Arleta dan mengajak Arleta juga Keanu meninggalkan tempat itu. Yang Arleta bisa lakukan hanya menurut kala Keevan membawanya. Bagaimanapun Keevan telah menyelamatkan Keanu. Hal itu yang membuat Arleta merasa tak enak jika sampai menolak Keevan. Saat Keevan dan Arleta hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba langkah mereka terhenti kala melihat Angga menghampiri mereka. Tampak kening Keevan mengerut melihat Angga datang. Ada apa? Tanya Keevan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Ada hal yang ingin saya sampaikan pada Anda, Pak, jawab Angga sopan. Keevan terdiam beberapa saat mendengar ucapan Angga. Tanpa harus bertanya lebih lanjut, Keevan tahu kalau apa yang disampaikan Angga ini pasti sangatlah serius dan penting. Arleta masuklah ke dalam mobil. Aku akan segera menyusulmu. Keevan memberikan Keanu yang ada di gendongannya pada Arleta. Paman ingin kemana? Tanya Keanu polos pada Keevan. Keevan tersenyum samar mendengar pertanyaan Keanu. Ada pekerjaan yang harus aku bahas, boy. Kamu dan ibumu masuklah lebih dulu ke mobil. Nanti aku akan segera menyusul. Keanu mengangguk patuh. Iya, Paman, jawabnya sambil melingkarkan tangan mungilnya di leher ibunya. Aku masuk dulu, sambung Arleta sambil menatap Keevan. Keevan kembali tersenyum dan memberikan anggukan di kepalanya merespon ucapan Arleta. Detik selanjutnya, Arleta melangkah masuk ke dalam mobil bersama dengan Keanu yang ada di gendongannya. Lagi dan lagi mata Keevan selalu menghangat melihat Arleta dan Keanu. Sekarang katakan ada apa kau menemuiku? Keevan mengalihkan pandangannya pada Angga asistennya. Nada bicara Keevan begitu tegas dan tanpa basa-basi. Pak, ada sesuatu yang mencurigakan tentang kecelakaan yang hampir menimpa putra Anda. Ujar Angga melaporkan dengan raut wajah serius. Keevan terdiam mendengar apa yang telah diucapkan oleh Angga. Aura wajah dingin dan sorot mata tajam begitu terlihat di wajahnya. Sebelumnya, Keevan memang meminta Angga untuk mencari truk yang hampir menabrak Keanu itu. Tujuan Keevan tentu agar sang sopir truk mendapatkan hukuman atas kelalaiannya. Mencurigakan apa maksudmu, Angga? Suara Keevan bertanya dengan nada yang begitu dingin dan penuh selidik. Tatapan pria itu mengisyaratkan penuh tuntutan agar Angga segera menjawab dirinya.
Angga tak langsung menjawab pertanyaan ke Evan. Ada rasa kecemasan dalam dirinya kalau bosnya itu akan marah besar. Namun, dia tak mungkin hanya diam saja jika informasi penting dia telah dapatkan. Angga mengatur napasnya. Memberanikan diri untuk segera menceritakan kecurigaan yang begitu melekat dalam dirinya. Plat truk yang hampir menabrak putra Anda adalah palsu, Pak. Dilihat dari CCTV depan sekolah. Truk itu seperti sengaja ingin menabrak putra Anda. Besar kemungkinan ini merupakan kecelakaan yang disengaja, Pak. Angga berucap menjelaskan dan sontak membuat raut wajah ke Evan berubah. Sepasang iris mata coklat ke Evan menunjukkan jelas kemarahan yang menelusup ke dalam dirinya. Gigi geraham ke Evan menggemeretak, otot rahang yang mengetat terlihat di wajah ke Evan. Menandakan bahwa pria itu dilingkupi kemarahan membakar dirinya.